Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang semangat pagi, baru pagi gitu ya, biar semangat ya. Ya semuanya, semangat pagi. Nah, gitu dong. Yang kedua salamnya, kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa. Biar semangat ya. Kita kedatangan tamu istimewa di sini. Apa kabar? Luar biasa. Cuma kurang. Ya, saya ulangi lagi. Semangat pagi. Wah, masih malu-malu kayaknya, Bos. Kalau masih malu-malu nggak usah dimulai deh, ya. Kita mau, ayo lagi yuk, biar tebakan semangatnya. Yuk, jangan malu-malu deh. Kita mau belajar bareng di sini soalnya. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ayo tepuk tangan semua, betul semua yuk. Oh iya. Kalau ini suara saya lebih bagus. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya di sini ditunjuk sebagai pembawa acara untuk acara kita pada pagi hari ini, Education Players, Coach and Parents, yang nantinya langsung akan dibimbing oleh narasumber yang sangat luar biasa, Coach Firman Utina, yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Direktur Akademi Borneo FC. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang Coach pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Joha Fazal sebagai Ketua Askot PSSI Samarinda. Yang ketiga, kepada Coach Hendra sebagai Direktur Akademi RMK Utama, dan Ibu Ria di sini sebagai Direktur Operasional RMK Utama Akademi, dan Bapak Sardi Sukri sebagai Kepala Sekolah RMK Utama Akademi. Dan terima kasih kepada kita semuanya di sini, baik para siswa, orang tua, dan para pelatih yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kita belajar bareng di sini, kita have fun bareng di sini. Nanti apapun yang diberikan materi oleh Coach Firman bisa ditanyakan ya. Yuk, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita kan masih jadi orang Indonesia ya. Jadi lebih afdol kalau kita berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, semua bangkit yuk, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar ya. Waiting for connection. Bluetooth connected. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Waiting for connection. Untuk selanjutnya, agar lebih afdol lagi acara kita, marilah kita berdoa sejenak untuk kelangsungan dan kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya pimpin doanya. Bagi yang beragama muslim, kita membaca basmalah. Berdoa dimulai. Selesai. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Askot PSSI Samarinda kepada yang terhormat Bapak Joha Fajal. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Firman Tina selaku Direktur Teknik Borneo FC. Yang kami hormati manajemen RMK. Yang kami hormati Bapak Ibu para manajer pelatih klub. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Saya selaku ketua Askot Kota Samarinda menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk juga merupakan kebanggaan bagi saya sebagai pribadi karena dapat duduk bersama dengan pemain yang kita banggakan dulu ya. Yang selanjutnya saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Askot PSSI Kota Samarinda saat ini dari awal sampai saat ini kita berkomitmen untuk melaksanakan roda organisasi sesuai dengan ketentuan statuta, dan insya Allah perlu kami sampaikan bahwa selama kami menjadi ketua Askot ini sudah masuk di tahun pertama 1 tahun. Nah, kemarin sudah kita memutar kompetisi divisi utama. Berjalan dengan baik walaupun ada hal-hal. Nah, ini sebagai refleksi dari pelaksanaan itu, evaluasi dalam pelaksanaan. Saya menyampaikan di kesempatan ini kepada seluruh klub bahwa setiap pada penyelenggaraan yang harus diperhatikan adalah tolong kaitan dengan aturan ya. Jangan setiap ada turnamen atau pertandingan yang dikejar itu hanyalah juara. Tapi kadang kita tidak tahu bahwa ada hal-hal yang sekiranya yang saat ini perlu kita benahi, justru kita langgar sendiri. Kemarin itu sudah ada bukti ya. Oh, maaf Bang Tina ya, saya menyampaikan ini karena momen yang bagus, nah, supaya juga diketahui oleh teman-teman yang diundang. Yang diundang ini saya tanya tadi Pak Sandra, katanya dari klub SSB ya, karena SSB ini kan afiliasi dengan SSC, harus terdaftar. Kemarin itu salah satu contoh
Kita sudah menyampaikan kaitan dengan umur pemain yang melaksanakan, ada aja klub yang melanggar. Pada saat diberikan sanksi, muncul tidak simpati. Padahal aturan. Sampai di semifinal juga masih melakukan hal yang sama. Padahal sudah ada kasus sebelumnya. Nah, sehingga terpaksa kita anulir dari juara 1 yang tadinya juara 3 menjadi tidak dapat juara. Nah, ini yang harus kita inikan. Ya, memang kali lagi saya menyampaikan kita harus bersyukur dan merasa bangga karena nanti yang memberikan materi adalah orang yang berpengalaman. Tetapi kita hanya jangan berpikir dari sisi teknis, ya. Kadang-kadang teknisnya bagus, tapi pelaksananya juga kurang bagus, pasti tidak maksimal. Nah, ini juga kami sampaikan kepada klub, ya, bahwa di PSSI kaitan dengan wasit, kita sudah melakukan suatu perubahan dari sistem kebijakan PSSI. Kalau dulu setiap klub yang melaksanakan turnamen langsung koordinasi wasit langsung turun. Sekarang saya mohon tidak akan bisa itu dilaksanakan. Karena kami sudah akan memberikan ultimatum ke wasit bahwa wasit melaksanakan tugas berdasarkan perintah, berdasarkan surat dari PSSI. Kenapa? Karena biasanya yang mengadakan turnamen adalah klub, ya, adalah klub. Sehingga wasit yang diminta oleh klub yang melaksanakan itu condong ada kecenderungan wasit itu condong kepada orang yang minta. Sehingga sering terjadi ada yang dipukul. Nah, ini yang harus kita rubah, ya. Jadi klub yang melaksanakan turnamen harus membuat surat permohonan ke PSSI. Nanti PSSI yang menugaskan wasit melalui asosiasi, karena kita sudah membentuk, ya, namanya asosiasi wasit. Jadi sudah punya punya ruang sendiri. Termasuk juga kemarin kita sudah merencanakan, tapi mudah-mudahan bulan ini akan membentuk lagi namanya asosiasi pelatih, ya. Jadi nanti dari pelatih untuk pelatih nanti bikin asosiasi sendiri, difasilitasi oleh Ascot supaya ada sesuatu ini lebih mudah. Kenapa? Ya kami juga kan, ya. Kadang setelah saya cermatin di pelatih, mohon maaf, bos, ada perubahan aturan, wasit sudah menerapkan, tapi pelatihnya belum tahu. Nah, sehingga pada saat wasit meniup atas pelanggaran itu, di luar lapangan sudah mulai ditanya. Karena itu tadi belum tersosialisasi aturan dengan baik, tapi penyelenggaraan tetap berjalan. Nah, ini yang harus kita inikan. Sehingga mungkin kalau ini sudah terbentuk semua, nah kita akan melaksanakan namanya klinik untuk menyamakan pemahaman sesuai dengan aturan-aturan tadi. Bentar lagi di Kota Samarinda, insya Allah kalau nggak ada halangan, akan diputar Suratin. Suratin itu kita sudah membentuk Suratin U13, U15, U17. Tetapi tanggal 28 berdasarkan dengan jadwal Asprop diputar untuk U17. Berarti nanti giliran U17. Nah, kebetulan Kosindra juga nih, Hendra, karena awalnya kita membentuk tim untuk Popda. Popda itu umur 17 juga. Nah, sehingga pada saat itu ada penundaan karena pelaksanaannya itu adalah provinsi,
maka tim yang sudah terbentuk tadi di Samarinda kaitan dengan Dipukda akan mengisi kaitan dengan U17. Jadi ya harus dipersiapkan. Ya, Mas Hendra, kemarin saya sudah menghubungi semua data-data pemain minggu ini sudah harus masuk. Karena tanggal 28 itu sudah dilaksanakan. Nah, kemungkinan itu diikuti tidak cukup 10 kabupaten kota. Karena berdasarkan data itu hanya 7. Tapi kalau 7, kami juga akan mengupayakan di technical meeting untuk mencukupi 8. Jadi kemungkinan Samarinda harus keluar 2. Nah, termasuk juga di U15. Nah, namun demikian, saya ingin menyampaikan nanti kepada manajer atau pelatih terkait dengan setiap pelaksanaan kegiatan, apalagi misalnya dilaksanakan di Samarinda. Tadi sudah saya ngomong-ngomong sama Mas Hendra. Kita harus merubah mindset yang terjadi di Kaltim, bahwa orang yang dijadikan tuan rumah adalah orang yang pasti akan mendapatkan juara. Itu kita harus rubah. Karena kalau sistem pemenangan, ya, sepak bola, khususnya sepak bola yang ada di Kaltim bagus, mulai dari teknis sampai penyelenggaranya harus betul-betul sesuai ketentuan. Jadi jangan saya katakan kita dapat juara itu karena pemberian. Saya sudah nyampaikan kepada Ketua Asprop, kalau sistemnya masih tetap seperti itu, tidak perlu kita melaksanakan pertandingan, tapi langsung aja berikan di A tuan rumah, langsung kasih hadiah nomor 1, tidak perlu main. Ya kan? Karena ribut. Kemarin Liga 3 kelahiran. Nah, makanya saya sudah meyakinkan, ya, sepanjang kepengurusan kami, insya Allah jangan sampai ada ribut, karena kami melaksanakan sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan. Itu kemarin, wah bingung juga itu. Kalau sepak bola itu saya katakan dilatihnya bukan di kaki, tapi di tangan. Ini juga harus berubah itu, ya. Ini juga harus berubah. Nah, makanya kalau di event-event tertentu, termasuk kami di technical meeting, kan, saya kadang menyampaikan pesan kepada manajer. Kita itu mengurangi perdebatan. Sampai saya bilang, kalau mau berdebat, jangan masuk jadi manajer bola, tapi masuk untuk dari DPR. Karena di tempat DPR itu tempatnya berdebat untuk mempertahankan suatu pemikiran, suatu program, ya iya. Kalau bola enggak seperti itu. Bola itu paling, saya mohon maaf deh, saya di organisasi, kalau di cabur sudah 2 cabur, di organisasi sudah. Tetapi bola ini paling bagus, karena semua sudah diatur. Pengurus-pengurusnya yang ada itu juga sudah berdasarkan dengan latar belakang. Kalau misalnya ada yang keliru, sudah ada pengurus yang menangani itu. Kaitan dengan pemain sudah ada yang ngurus, dan itu sudah ditentukan di status staff. Nah, jadi saya anggap bahwa organisasi yang paling bagus ya PSSI. Nah, cuma kalau kita keluar dari bingkai aturan, ya pasti bermasalah. Nah, saya kira itu selamat untuk melaksanakan kegiatan ini, gunakan waktu sebaik-baiknya agar apa yang disampaikan oleh Bang Firman bisa diikuti dan diterapkan di masing-masing klub, sehingga harapan kami ke depan sepak bola di kota Samarinda ini betul-betul bisa membanggakan bagi warga kota Samarinda. Saya kira itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada manajemen RMK untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kami akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan
Bapak Joha Fajal selaku Ketua Askot PSI Samarinda. Selanjutnya sambutan dari Yayasan Melati yang tepatnya ini kita tepatnya udah pada tahu ya, ini tepatnya di Yayasan Melati. Nah, mungkin ada yang mewakili Bu Ria kira-kira? Oh, belum ada. Oke. Berarti langsung saya lewatin ya Bu ya. Oke, yang berikutnya adalah sambutan dari Direktur Teknik RMK Utama Akademi, Coach Sendra, silakan. Sepatah dua kata, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Firman doa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Momen berharga atau kita ada di sini. Ini akan menghadirkan Coach Firman sebagai narasumber, dan saya berharap agenda seperti ini kita sering terlaksana, yang diberikan dari jadi kita SSB atau klub lebih baik lagi, kita untuk banyak belajar yang tadi Pak Joha sampaikan mengenai peraturan yang selalu berubah-ubah setiap eranya. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan, dan kita semua bisa lebih baik dari sekarang. Dan terima kasih buat para peserta yang bisa hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Sendra selaku Direktur Teknik RMK Utama Akademi. Sambutan dari Ibu Satriati Sulaiman selaku Direktur Operasional. Waktu dan tempat dipersilakan Bu. Terima kasih Coach Anton. Terima kasih juga kepada tamu undangan Bapak Joha selaku Ketua Askot Samarinda, dan beliau juga pembina dari RMK Utama Akademi. Jadi saya kalau ada apa-apa masalah ngadunya ke beliau. Kemudian beliau juga kita tahu bersama adalah anggota dewan ya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam bidang sepak bola untuk Samarinda itu sendiri. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Coach Firman Utina sudah hadir di sini memberikan edukasi untuk kita semua. Saya kira ini adalah kegiatan pertama satu-satunya di Samarinda ya. Sebelumnya belum pernah ada. Harapan saya sebagai panitia, sebagai penggagas dan teman-teman menjadi batu loncatan agar sepak bola Samarinda bisa lebih baik lagi. Kita jangan mau kalah dengan luar Kalimantan, dari Jawa, Jakarta. Kita harus bisa bersaing ya, itu harapan saya. Artinya bagaimana kita bisa bersaing, kita harus belajar sebagai orang tua, sebagai pemain bola, sebagai pelatih, sebagai manajer. Semua itu ada aturannya. Jadi itu harapan kami mengadakan acara ini. Dan ada narasumber terpercaya, tidak usah diragukan lagi kemampuan beliau, kita udah tahu bersama. Jadi nggak usah lama-lama lagi ya, saya juga udah nggak sabar mau dengar pelajaran ilmu yang bisa kita dapat bersama pada hari ini. Baik, terima kasih semuanya sekali lagi tamu undangan telah hadir. Mohon maaf apabila kekurangan, itu dari saya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya Coach, buru-buru. Iya, terima kasih Bu Ria sebagai Direktur Operasional RMK Utama Akademi yang sudah memfasilitasi
terselenggaranya acara ini. Oke, kita menyambut acara inti kita, yaitu acara Education Player Coach and Parents bersama Coach Firman Utina. Mari kita sambut beliau yang luar biasa, Coach Firman Utina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Yang kami hormati Ketua Askot Kota Samarinda, yang kami hormati Direktur Akademi RMK beserta staf, Ibu yang kami hormati juga yang punya gedung ini ya, Ketua atau jajarannya Melati Mas, Yayasan Melati. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh orang tua RMK, atau ada orang tua juga yang ingin join, dan terima kasih atas kehadirannya para coaches semua serta anak-anak yang kami cintai. Sepak bola usia dini unik ya, kadang menggema proses yang kita siapkan untuk masa depan mereka. Nanti kita akan bahas itu. Kita mulai awal. Sebelum saya mulai presentasi saya, kira-kira kelihatan? Coach, Bapak Ibu kelihatan ya? Oke, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya sebagai Direktur Akademi yang diangkat oleh Borneo Akademi tahun kemarin. Terima kasih udah hadir juga pemain Borneo yang diidolakan Samarinda. Ya, terima kasih udah join. Saya memperkenalkan diri saya diangkat tahun kemarin 2021 sebagai Direktur Akademi. Tugas saya adalah membentuk Akademi Youth Development yang ada di Samarinda itu sendiri, termasuk bagian penting untuk saya ada dan terjun langsung. Terima kasih RMK beserta seluruh jajaran pengurus yang sudah memfasilitasi ruang untuk saya bisa berbicara, beredukasi, memberi pengetahuan tentang sepak bola. Bukan halnya saya berdiri di sini, saya sebagai guru yang bisa menggurui, tapi saya berdiri di sini hanya lebih memberi edukasi apa yang saya tahu, sesuai yang ilmu saya pelajari, pengalaman yang saya alami. Saya pensiun dari tim nasional tahun 2017. Saya sudah tidak mau lagi diajak untuk seleksi, jadi tujuannya saya mengundurkan diri. Saya tidak mau lagi terlibat. Saya rasa Indonesia butuh generasi, banyak generasi baik bangsa ini, tapi kita harus tahu bahwa prestasi yang kita tuju tidak sampai karena akibat keegoisan kita meloncat tanpa progres yang melalui proses itu sendiri. Ini yang harus kita bahas hari ini, sehingga kita tidak ketinggalan dengan akademi-akademi atau SSB lain yang ada di luar daerah selain Samarinda. 9 tim saya bermain di Liga Indonesia. 18 tahun saya berkarir di tim nasional. Saya rasa cukup bagi saya. Kami 3 bersaudara dari keluarga yang jauh sana, bahkan di dekat sungai juga. Tadi malam alhamdulillah saya diajak di Sungai Mahakam. Tidak takut karena udah biasa di sungai. Tapi indahnya Samarinda adalah mereka punya sesuatu yang bisa mereka kembangkan dalam kebudayaan mereka. Ya. Terakhir saya bermain di Kalteng Putra setelah lolos
Liga 1 saya berhenti, fokus lebih ke pembinaan usia dini. Kenapa? Saya tidak langsung direct ke atas atau menjadi pelatih liga. Pada aksen saya sudah A. Saya ingin membenahi di usia dini, usia bawah, membantu kinerjanya PSSI untuk membangun sepak bola dari akar rumputnya. Karena saya takut pada saat kami semua ingin mencapai di atas atau di puncak atau memegang tim liga, siapa yang mengaturnya di bawah? Itu yang kami pikirkan. Maka dari itu saya pribadi terjun membangun SSB, membangun akademi yang ada di Tangerang, dan kami berada di beberapa provinsi, termasuk alhamdulillah RMK masuk dari bagian kami FU15 Foundation, yang kita belajar bersama sambil bertukar pelajar. Nanti pelajar FU bisa berlatih di sini, pelajar dari sini bisa berlatih di FU sana, begitu juga pelatih. Ini yang komunikasi yang kami bangun dengan Coach Hendra, karena kami satu visi, kami satu misi. Coach Hendra juga mantan pemain, jadi kami tidak terlalu sulit untuk berkomunikasi. Oke, kita mulai. Benar kita ketahui bahwa Borneo Development merupakan bagian dari Borneo yang khusus untuk pembinaan usia dini. Untuk pembinaan usia dini, Borneo FC Development terdiri dari Elite Pro Academy, ada U16, U8, U20, dan ada seniornya juga. Rencana Borneo akan membangun soccer school. Bukan berarti menutup kemungkinan link pemain-pemain akademi atau SSB yang ada di Samarinda. Bukan menutup itu. Tapi Borneo Development ingin membangun mitra. Borneo FC ingin membangun mitra dengan SSB yang ada di kota Samarinda ini, bahkan di luas dari Kalimantan ini. Untuk apa? Untuk memfasilitasi pemain-pemain, mereka bisa masuk belajar di situ tanpa merugikan si SSB-nya. Bila mana, satu contoh, anak tersebut anak dari RMK bagus, maka dia berlatih, dipilih untuk berlatih dengan dengan Borneo. Kalau memang anak tidak mempunyai kemajuan atau rapotnya tidak ada peningkatan, maka dia dikembalikan di akademi. Dan kita mencari di akademi-akademi lain untuk masuk join dengan Borneo, belajar bersama, berlatih bersama, sampai mereka menuju ke proses sepak bola yang diinginkan. Sebagai pusat pembinaan pemain muda Samarinda untuk mewujudkan impian sebagai pesepak bola yang handal. Sepak bola yang handal bukan berarti hanya kita bisa rasakan di kakinya. Sepak bola yang handal, pemain harus juga baik secara brainnya, atau secara otaknya dia harus baik. Karena sepak bola sekarang bukan hanya kekuatan. Sepak bola sekarang mulai dari otak, hati, dan kaki bergerak. Om Firman bisa kasih contoh. Satu anak maju ke depan. Satu anak maju ke depan. Siapa saja satu anak. Om Firman bisa kasih contoh sepak bola bekerja secara otak. Siapa? Ayo. Yang berani. Yang berani siapa? Ayo. Jadi pesepak bola jangan malu-malu. Dari pesepak bola jangan malu-malu. Ayo. Kayaknya anak ini saya tahu bapaknya nih. Oke, naik. Sepak bola harus bekerja di otak secara motorik. Di depan. Oke, lihat, hadap sini. Begitu sepak bola bekerja dari otak, ini salah satu contohnya. Lihat, apa gerakan yang dilakukan? Otak memerintahkan hati untuk tangan tangkap, maka tangan tangkap. Ya, maka yang harus kita ajari adalah otaknya cepat mengambil keputusan. Sama seperti pelatihan-pelatihan yang dijalani oleh RMK. Ya, ada kepala, coba
kepala, ikut Om Firman, kepala, pundak, lutut, pantat, maka dia reaksi. Kata pantat, maka dia reaksi pantat. Berarti kita melatih motoriknya. Dia melatih motoriknya dia sehingga dia terbiasa mengambil keputusan. Pada saat harus datang ke lawan pressing, saya harus pressing. Siapa yang latih itu? Otak. Melatih hati itu dia untuk memerintahkan kaki untuk bergerak atau anggota tubuh. Makasih. Pembahasan hari ini ada 3 hal. Yang pertama, akar rumput sepak bola yang harus kita jaga, yaitu pemain sendiri. Yang kedua, perencanaan jangka panjang. Bagi pelatih, siapapun pelatih harus membuat program untuk jangka panjang. Tidak hanya pelatih yang datang, oke, saya mau melatih, saya lihat YouTube dulu. Begitu saya lihat YouTube, oke, saya latihan di situ. Hari ini saya latihan 1, 2, 3. Dia lihat di YouTube. Begitu dia baru mau ke lapangan, cewek cantik lewat, lupa dia. Apa yang saya ingat? Lupa. Ini terkadang apa ya? Latak yang kita buat. Kalau poin-poin pelatih dia menyusun program A sampai Z, maka dia tidak akan lupa itu. Dia by data. Kalau ada pelatih yang datang ke lapangan, dia hanya bawa beritan, bawa juga jam apa skopor, ya, tanpa ada materi yang dia bawa, orang tua wajib tanya orang tua, coach, program apa hari ini? Wajib tanya, karena kita orang tua murid, kita ingin tahu anak kita dilatih apa oleh pelatih kita ini. Ya. Terus yang ketiga, orang tua. Kenapa saya ambil kesimpulan bahwa kunci sukses usia dini terletak pada 3 pilar, yaitu pemain, orang tua, dan pelatih. Ini harus berkesinambungan, ya. Oke, kita lanjut. Akar rumput datang nggak ini? Sepak bola adalah permainan dengan demikian. Cara terbaik untuk belajar adalah melalui latihan. Iya, latihan. FIFA mengajarkan kita bahwa sepak bola akar rumput. Bagaimana dia bisa tahu bermain sepak bola kalau dia tidak berlatih? Terkadang orang tua kita lupa bahwa, oh ya, anak-anak besok pertandingan, hanya dia tahu bermain. Dia nggak tahu proses mau menuju ke permainan itu adalah dia proses melatih atau dia berlatih dulu, sehingga dia bisa menciptakan sosialisasi dengan teman-temannya untuk menuju ke pertandingan itu. Ya. Yang kedua, sepak bola akar rumput dengan namanya sendiri adalah nama yang diberikan pada tahun ke tahun. Jadi tahun ke tahun itu sudah diberikan oleh FIFA. Pasti kalian akan tanya bahwa apa sih akar rumput ini? Kita ambil filosofi aja pohon. Pohon pasti punya akar. Akar diinjak-injak. Tapi pohon tidak pernah mengeluh bahwa dia selalu menciptakan buah yang baik. Dia selalu menciptakan dedaunan yang hijau. Akar rumput. Jadi kalau ada konflik di pembinaan usia dini, itu hal biasa. Hal biasa. Kalau kita punya ilmu, cerdaskan orang tua kita karena dia tidak tahu, bukan karena dia sok tahu. Karena ketidaktahuan dia butuh kita tahu. Begitu juga sebaliknya. Pelatih tidak juga hanya yang harus benar. Kalau ada sekiranya orang tua tahu pengetahuan, tidak direct, tapi berdiskusi. Berdiskusi sehingga kelancaran program pelatihan antara orang tua dan pelatih itu bisa menciptakan pemain yang berkualitas. Oke? Tujuan sepak bola menjadi pribadi yang baik, itu dulu. Yang kedua, nikmati latihan itu. Mereka datang ke tempat latihan, nikmati dulu.
Ya. Apa? Karena banyak hal anak dibangunin sama orang tua. Nak, berangkat latihan, malas ah. Kenapa malas? Pelatihnya galak. Nah, ini yang jadi problem di kita. Ah, malas ah. Kenapa? Selalu saya salah. Kata salah itu dia bukan kata yang bisa memperbaiki si anak. Ya, kata salah bukan kata yang bisa memperbaiki anak 100%, tidak. Ya, ada kata yang lebih halus. Seperti anak datang, dia berlatih, tiba-tiba salah. Ada salah yang dia lakuin. Wah, bagus, kualitas. Sudah bagus. Tapi alangkah baiknya kamu buat seperti ini. Itu salah satu contoh kosakata yang baik untuk pendidikan usia dini. Ya. Yang ketiga adalah mengikuti program latihan. Kita pemain dan orang tua, kita wajib tahu bahwa apa sih tujuan dari akademi atau SSB ini. Kedepannya dia harus mempunyai program, pelatih harus punya database di anak, sehingga si anak tersebut punya progres yang kita lihat melalui proses-proses. Ya. Yang keempat, belajar bersosialisasi. Ajarin anak berkawan, karena sepak bola bukan olahraga yang ini. Sepak bola adalah olahraga yang sosial. Dia bersosialisasi. Ajarkan mereka untuk jangan kamu pandang bulu. Jangan kamu pikir oh ini anak orang kaya, ini anak orang susah. Saya ingin berteman sama orang kaya aja. Gak pedulin anak orang susah. Jangan. Ajarkan mereka bahwa sosialisasi. Karena nantinya anak-anak kita ini bisa bermain di tim-tim luar atau tim-tim yang ada di Indonesia ini karena teman bisa juga membantunya. Woi, saya ada tim nih, saya main di Borneo, kamu mau ikut nggak? Itu bagian. Karena apa? Sudah dari awal ajarkan mereka bersosialisasi. Kita ajarkan mereka bersosialisasi sehingga mereka tak berbaur di mana aja. Ya, dan sepak bola luas. Yang kelima, menghormati perangkat pertandingan. Itu yang dikatakan Pak Ketua kita, bahwa kita tidak sadar bahwa egoisnya kita ingin kemenangan sampai aturan-aturan yang harusnya kita respect, kita harus hargai. Di perangkat-perangkat itu kadang kita lupa. Kadang pelatih, kok kamu seperti ini? Padahal pelatihnya baru kemarin juga megang tim itu. Jadi kalau Jakarta bilang pelatih tembak, dia tidak melatih anak dari benar-benar untuk menuju ke pertandingan hanya karena satu pelatih yang tidak bisa datang. Dan dia datang tiba-tiba seolah-olah dia sudah mengetahui anak-anak ini. Tidak ada yang instan, semua butuh proses. Dia latih sehingga dia tahu. Dan seorang coaches adalah seorang nahkoda. Kalau pelatih bisa mengajarkan anak-anak dari usia dini yang baik, maka dia akan tumbuh jadi pemain yang baik. Ya? Kalau pelatih lebih kita menonjolkan emosinya, maka anak-anak ikutnya. Karena anak-anak ini dia melihat fiturnya, dia melihat siapa, apa role model yang saya harus ikuti. Kalau dia lihat di depan dia role model pelatih begitu, dia akan ikut seperti itu. Bayangkan kita menjerumuskan berapa anak di dalam situ. Itu seorang pelatih. Kita harus rubah sikap kita. Walaupun karakteristik kita berbeda, telan, ludah, dan tonjolin ke anak-anak bahwa jangan. Kalau perlu ada pemain cadangan yang teriak-teriak, wasit baik. Stop, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu perhatikan teman kamu di dalam lapangan, fokus pada pertandingan.
Jangan, kamu harus hormati dia. Itu kata-kata yang harus kita berikan karena kita mentor. Kita seorang pelatih yang harus mementori mereka. Ya. Yang terakhir adalah menghormati lawan. Setelah pertandingan, mau pertandingan kita hormati dia. Salaman, kalah menang, oke, salaman. Besok saya berlatih lagi. Bisa saya menang lawan dia nanti di next pertandingan nanti. Ya. Masalah yang sering terjadi di akar rumput adalah di usia dini selalu di dunia sepak bola pekerjaan yang dilakukan di klub-klub besar dikritik karena kenapa di usia ini kita berprestasi sedangkan pada saat di senior kita gagal. Kita balik lagi berkaca di dalam diri kita. Ya. Terkadang anak-anak kita sudah overtraining di usia dini karena pelatihan yang bukan harusnya dia terima, dia sudah terima di usia dini. Salah satu contoh, saya melatih hanya dengan membawa satu bola, sedangkan yang saya latih pemain atau anak-anak ada 30 orang. Saya melatih sepak bola, sedangkan saya hanya ada satu bola 30 pemain. Kan secara logika tidak ada. Yang akhirnya karena pelatih itu dia rasa gak apa-apa, yang penting game. Sebelum game 30 menit kalian jogging. Akhirnya jogginglah anak-anak itu. Ya, apa yang terjadi di anak-anak? Pertumbuhan otot yang belum pada usianya. Yang akhirnya pada saat di usia 14-16 dia sudah hamstring. Dia sudah banyak cedera, dia sudah lutut, dia sudah ankle. Kenapa? Karena pelatihannya dari awal itu sudah salah kita berikan. Saya tidak tahu di sini apakah masih ada pelatih yang datang ke lapangan, jogging dulu 20 menit, 30 menit. Jogging sampai bengkok. Biasa gitu kan? Jogging sampai bengkok. Jogginglah anak. Dia tidak tahu bahwa anak-anak itu, ya, Pep Guardiola aja mengatakan bahwa saya tahu sepak bola dari kecil, masa dia kecil, kata Guardiola. Itu berawal dari bola. Saya datang ke lapangan dengan bola. Saya bawa bola itu. Saya tidur dengan bola. Dan saya adalah pesepak bola. Karena sepak bola bisa dilakukan dengan bola. Mau latihan fisik ada dengan bola. Mau latihan teknik dengan bola. Mau latihan strategi taktik pun dengan bola. Minimal pemain harus mempunyai bola satu orang satu. Sehingga pelatih bisa menjalankan program dia sendiri. Sering terjadi konflik orang tua dan pelatih. Nah, ini yang terjadi di akademi saya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Konfliknya yang sering terjadi adalah orang tua selalu intervensi. Kepada siapa? Kepada pelatih. Karena apa? Karena ketidaktahuan orang tua. Orang tua hanya ingin melihat background satu anak. Anak usia sama. Di anak tersebut sudah 7 bulan latihan. Sedangkan ya umur yang sama saya 1 bulan. Tiba-tiba yang 1 bulan ini mengatakan ke pelatihnya, "Coach, masa anak saya umur sama tapi nggak bisa sama kayak dia main bolanya, lincah dan lain-lain." Ingat, orang tua itu jangan membanding-bandingkan anak kita. Kita konsen kepada anak kita sendiri. Bayangkan dia sudah 8 bulan berlatih, kita baru 1 bulan, tiba-tiba kita ingin sama dengan si anak yang si A. Ini salah satu permasalahan yang terjadi, yang sehingga orang tua direct langsung ke pelatih bahwa, "Coach, harus sama dong,
jangan timpang tindih, jangan pilih kasih. Masa dia bisa bagus, anak saya tidak. Itu bukan solusi yang baik. Solusi yang baik adalah apa? Ajak pelatih, tanya coach, apa kekurangan anak saya, apa kelebihan anak saya. Oke, si pelatih menjelaskan. Kelebihan anak bapak adalah dia motivasi tinggi untuk datang berlatih. Sudah luar biasa. Yang kedua, anak bapak tidak bisa banding dengan anak itu. Anak itu sudah 7 bulan latihan atau 8 bulan. Sedangkan anak bapak baru 1 bulan. Bagaimana orang tua? Tanya, bagaimana cara mengejarnya? Cara mengejarnya adalah ada private, ada tambahan latihan secara teknik. Kalau teknik kurang, maka dia perbaiki teknik. Nah, pelatih juga harus tahu bahwa di usia 8 sampai dengan 12 tahun dia hanya mengenalkan ABC, ya, A, B, C. Usia 8 sampai 12 tahun. Apa itu ABC? Apa itu ABC? Adalah agility, balance, koordinasi. Itu yang diajarkan oleh FIFA. Maka kalau dia hanya tahu apa sih agility, kecepatan, kelincahan. Apa itu balance? Karena sepak bola selalu dengan satu kaki. Butuh nggak balance dia berlatih? Butuh nggak kita latih dia untuk satu kaki bermain fun game sehingga terlatih kaki dia? Butuh nggak? Butuh. Karena tanpa kita ketahui bahwa sepak bola itu hanya bermain banyakkan satu kaki. Dia long pass, satu kaki. Dia passing, satu kaki. Kita butuh balance. Kalau balance tidak ada, jangan bilang Allah anak itu syuting lah peco. Jangan. Kita pelatih kata-katanya yang baik. Oke, gak jadi masalah. Kamu coba lagi, perbaiki balance-nya, perbaiki kuda-kudanya untuk kamu syuting. Ya? Terus terkadang kita tidak sabar dengan proses pemain. Kita tidak sabar. Masih anak 9 tahun kita udah buru-buru suruh masuk tim nasional. Belum ada. Di PSSI aja belum ada tim nasional U9 tahun. Semua melalui proses. Dengan apa? Dengan pendataan yang baik, program latihan yang baik, sehingga tujuan anak kita bisa sampai ke puncak yang kita inginkan. Ingat, kita bisa belajar dari filosofi jari ini. Ya, yang ini anak kita yang sedang sekarang ini lagi bertumbuh. Ya, yang di sini ini adalah anak kita untuk menuju ke tim utama, atau dia bermain di Suratin, dia bermain di Elite Pro, dia bermain di profesional. Ini. Yang di sini titel tertinggi pesepak bola adalah dia bisa bermain di tim nasional. Di sini dia sama, dia bermain di klub baik yang ada di Indonesia. Tim nasional, klub, tim nasional, klub. Apa yang membuat anak jatuh sampai di sini prestasinya? Tar kepala, tidak mau berlatih lagi, tidak tahu bahwa limit seperti apa yang saya harus tingkatkan di diri saya sendiri, sehingga bisa bertahan di persepak bolaan Indonesia. Itu kadang kita tidak ketahui. Yang ketiga, banyak dari akademi A ke akademi B. Ini juga jadi masalah. Kenapa kita tidak bisa berkembang pemain-pemain kita? Karena waktu kita hanya habis di roadshow. Saya namakan roadshow. Dia pindah ke akademi ini, pindah ke akademi ini, pindah ke akademi ini. Padahal anak baru 9 tahun. Dan kita tidak tahu bahwa anak berlatih di SSB A atau SSB B, apa pelatihannya? Seperti apa? Mendidikkah untuk anak saya apa tidak? Kalau hanya sekedar main aja,
Bisa orang tua bentuk lapangan kecil futsal 5 lawan 5, silakan Anda bermain situ, itu lebih efektif. Tapi karena egonya orang tua pingin tampil anaknya, maka biarin anaknya bermain di klub manapun, dibiarin sama dia. Sekarang saya balik tanya, apa perbedaan kita sama sabuk ayam? Sama, kita mempertontonkan anak kita, padahal anak kita masih butuh proses. Kita seolah-olah sudah berjudi anak kita untuk bermain ke sana, bermain ke sini, bermain ke sana, bermain ke sini. Akhirnya dia pertumbuhannya lambat. Secara apa? Secara anatomi. Karena apa? Dia sudah capek. Dia sudah capek. Karena anak banyak bermain di tim manapun. Ini yang jadi masalah. Ini yang tidak menunjang proses kita menuju target juara. Karena apa? Karena kesadaran kita mendidik anak kita. Kita hanya lihat dia bagus sekarang. Karena bagus, orang bilang, oh anak ibu bagus, saya bisa pinjam di Akademi A, dikasihlah, pakai aja. Saya nonton, wah anak bapak kelas kualitas, pindah lagi dia. Sampai Sabang, sampai Merauke dia pindah. Kapan dia waktu untuk berpikir brainnya? Dia hanya capek ototnya, brainnya nggak dapat. Ya, ini yang jadi permasalahan untuk menuju sukses tim nasional, karena pola pikir kita harus kita rubah. Kurangnya kompetisi di satu daerah. Nah, ini yang terjadi di Samarinda ini. Hendra juga ngobrol dengan saya, mumpung ada ketua Askot, mudah-mudahan bisa memfasilitasi. Karena setahu saya Askot itu dia bapak dari akademi-akademi SSB yang harusnya anak seperti RMK ini mendapat fasilitas pertandingan yang layak seperti profesional. Apa di luar sana atau anak-anak daerah dia berangkat ke luar sana? Satu cacian bagi petinggi-petinggi sepak bola yang ada di daerah itu dia, bahwa tidak menyelenggarakan pertandingan yang baik atau menyediakan panggung yang baik. Mudah-mudahan dengan Pak Ketua yang sudah terjun langsung di acara ini, dia mendapatkan masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan pelatih, sehingga dia bisa melaksanakan proses atau panggung sepak bola yang baik untuk anak-anak berusia. Insya Allah. Yang kelima, tidak berani menaikkan limitnya. Jadi yang saya katakan naikkan limitnya, misal anak 9 tahun, anak 9 tahun dia berlatih. 9 tahun anak ini sangat luar biasa. Untuk menaikkan limitnya, dipindahkan pelatih itu ke kelahiran 2008. Kenapa tujuan pelatih pindah ke 2008? Karena sehingga si anak tidak overconfident, dia tidak merasa dia paling hebat. Tapi ada pemain-pemain juga yang baik di 2008 dan dia bersaing di situ. Dan baik juga untuk usia yang selevelnya dia yang ada di bawah, sehingga dia punya motivasi untuk membangkitkan semangatnya untuk lebih berlatih. Ini yang dikatakan tidak berani menaikkan limit. Karena anak saya 2009 bermain terus di situ. Situ di kalangan 2009 udah paling bagus anaknya. Tapi pelatih tidak berani untuk menaikkan limit. Ada masalah dia latihan di atas, pada saat pertandingan dia balik di bawah. Bermain di usianya dia. Ya, sehingga kalau dia naik ke atas, si anak-anak yang di bawah ini termotivasi, kalau saya baik, saya akan progres ke atas sana. Saya akan ikut seperti kawan saya. Itu motivasinya. Ya. Terus pelatih harus mempunyai perancangan jangka panjang, pelatihan long term, punya program yang baik, ya, mempunyai kurikulum yang baik, yang sekarang sudah kita dibantu oleh Villanesia. Kurikulum itu kita pakai, ya, kita pakai, jangan keluar dari kurikulum itu. Karena apa?
kurikulum Indonesia itu dibuat atau Vilanesia membentuk kurikulum itu untuk adop kalangan SSB yang ada, sehingga kita mempunyai satu fondasi yang kuat untuk pembinaan usia dini. Ya. Yang kedua adalah planning dari satu tahun ini atau satu tahun ada 3 kali saya ikut kompetisi di luar daerah. 1 tahun ini ada kompetisi yang saya ikut berupa liga atau festival yang saya ikut di Kota Samarinda. Ya. Planning jangka panjang untuk anak ini dia nanti saya bisa berlatih dengan tim-tim yang di luar daerah, atau kelompok berusia ini saya akan ke daerah-daerah misal Jakarta, Tangerang dan lain-lainnya. Itu untuk apa? Untuk berbagi sosialisasi. Dia tahu bahwa seumuran saya ada lebih baik. Seumuran saya masih bisa di karakter ini. Itu tujuan dari planning jangka panjang. Baru program latihan. Program latihan disusun rapi oleh pelatih untuk pemain itu sendiri. Dari mana program itu disusun? Dari diskusi dengan direktur akademi. Bahkan program-program yang sudah dibuat oleh Vilanesia untuk kita adop banyak. Kalaupun mau minta ada, itu untuk disalurkan. Dan kalian pelajari untuk menciptakan anak-anak bangsa ini dia yang lebih baik, khususnya di sepak bola. Terus game ini tujuannya adalah kita melihat perkembangan si anak, dia ada progres apa tidak. Ini tujuan game. Tujuan game bukan semata-mata saya ingin juara. Padahal tujuan game dari planning, dari kurikulum planning, program latihan, kita lihat di sini berlanjut apa tidak programnya, bagus apa tidak, ada peningkatan enggak pemain. Jangan ada target sana. Ya. Terus kata-kata dari John Pro bahwa hanya pelatihan yang dilakukan selama beberapa tahun yang memungkinkan Anda untuk memperoleh hasil. Jadi jangan pikir bahwa saya datang ikut pertandingan di satu festival udah harus juara. Enggak. Kita harus berlatih dulu sehingga bisa mencapai hal ini. Faktor kunci yang menentukan adalah melihat planning yang baik untuk anak-anak kita ke depannya, sehingga mereka bisa jadi pemain-pemain sepak bola yang handal nanti. Ya. Hindari obsesi yang kinerja langsung. Pelatih menghindari obsesi yang kerja langsung. Misal, pelatih ingin melatih satu anak dengan cara passing. Kita belum tanya dulu ke anak, kita sudah praktek duluan. Passing itu begini. Kapan anak kita bisa berpikir? Kita harus ada dialog dengan si anak tersebut, sehingga terbuka otak si anak menjadi baik nantinya. Karena di sepak bola, dia di lapangan yang menentukan, bukan pelatih. Di lapangan si anak yang menentukan. Ada salah satu contoh, misal pelatih menginginkan si anak tersebut ya langsung direct yang diinginkan oleh pelatih. Misal kamu masuk di satu gang, ada lubang kecil, di situ liwatin gang itu. Karena anak mengikuti perintah pelatih, walaupun lubang dia masuk, terjerumuslah si anak. Itu kunci dari kita mengajarkan anak direct langsung. Tapi kalau kita latih si anak untuk berpikir, maka dia bisa berpikir opsi lain, opsi A, B, atau C.
Dia lihat di lubang itu ada lubang di tengah, maka dia ambil contoh misal papan taruh di lubang itu sehingga dia bisa mengelola. Itu yang kita membuat anak supaya dia berpikir. Kesimpulannya, tingkatkan kemampuan bermain mereka. Kita sebagai pelatih baru sesuaikan sepak bola agar sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang ketiga, dorong pertumbuhan anak. Dalam hal ini kita selalu mensupport. Kadang orang tua ajak anak nonton, bermain nih, kalah, anak main jelek, orang tua langsung direct ke anak, jelek kamu main, ya sia ayah nonton, ya sia bunda nonton. Sampai nonton, dia mengajar dan mempraktekkan. Jadi itu kira-kira ada perbedaan nggak? Ada bang. Ada ya, jelas ya. Guru mengajar, sama kayak saya sama ibunya Pak Dirtek, rupanya satu angkatan saya Pak. Satu sekolah rupanya. Jadi C, ya, kita dengar sama-sama, kalau bisa catat. C adalah comprehension, ya, arti dari pemahaman. Kalau saya pelatih ada di sepak bola, maka saya paham dulu tentang sepak bola. Ya, yang kedua adalah apa? O, outlook, ya. Di situ ada outlook atau pandangan. Kalau saya lihat pemain-pemain yang bagus, itu yang jadi inspirasi kita, role model kita, ya. Maka di situ ada O, outlook. Terus habis O apa? A. A adalah affection, kasih sayang. Jadi kalau kita melatih anak-anak itu kita harus penuh kasih sayang, ikhlas. Ya, kita penuh kasih sayang, harus ikhlas kalau kita melatih anak-anak. Terus ada select, kayaknya apa? Kayaknya confident. Kita seorang pelatih harus percaya. Saya membuat program, harus anak-anak mengikuti itu. Dan saya yakin bahwa saya harus confident, harus meyakini bahwa program saya bisa disalurkan ke anak-anak. Ya kan? Adalah hak apa? Ini yang masalah yang terakhir ini. Itu apa? Hah? Hak itu terkadang disalahartikan oleh pelatih-pelatih. Honor katanya. Belum nanti udah honor yang dipikirkan namanya. Ya itu pelatih adalah humoris. Kenapa? Supaya anak-anak itu pingin kalau dia punya masalah di rumah, ya mohon maaf, ya mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Saya di akademi saya 3 anak punya masalah keluarga. Karena kami dengan mereka humoris, kami buat seperti orang tua yang ada di lapangan. Dia curhat, anak itu curhat. Nah bayangkan kalau nggak ada lagi yang peduliin mereka, hancur mereka ini. Humor. Jangan selalu kita memberi pelatihan yang agak terang, seolah-olah kita lagi melatih orang dewasa. Ya, itu disebut coach hati. Oke? Bisa? Siap. Mudah-mudahan kita bisa amanah dan bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke. Sekarang masuk ke peran ini. Saya nggak tahu ini foto dari mana ini. Kelihatan nggak? Nggak tahu foto dari mana. tim Gagana semua ini. Oke, peran orang tua memiliki peran dalam mendukung dan mempercayai anak dalam suatu ataupun kepentingan sepak bola. Orang tua juga memiliki kekuatan peran membantu dan membentuk sikap anak terhadap sepak bola. Karena pengembangan sepak bola
yang baik sejatinya tidak hanya bicara mengenai peningkatan skill saja, namun juga pembentukan karakter yang positif dari seorang anak. Ya. 3 karakter orang tua yang harus kita ketahui. 3. Nanti ini saya kirim dan nanti dibagi ya. Yang pertama, bersikap mendukung bahkan sebelum latihan atau kompetisi dimulai, beritahu anak tua orang tua bangga padanya. Itu dulu kita katakan, bangga ayah ke kamu, bangga bunda ke kamu. Ya. Terus pendidikan usia dini tidak difokuskan untuk memiliki jiwa kompetitif. Oleh karena seorang anak akan selalu butuh motivasi dan dukungan positif dalam segala kondisi, baik menang ataupun kalah. Kalaupun dia kalah, jangan bilang Allah kamu jelek, kamu nggak bagus, kamu nggak kerja keras. Itu kata-kata orang tua aja bicara begitu ke anaknya. Bagaimana orang lain? Yang mau lindungi sendiri adalah kita sendiri. Udah bagus nak, luar biasa. Besok kita berlatih lagi sehingga bisa memenangkan pertandingan itu. Ya, itu motivasi kita terhadap anak-anak. Yang kedua, ingatkan mereka bahwa menjadi gugup adalah hal yang wajar. Jangan menekan anak untuk menjadi tidak gugup, karena proses penekanan akan memperburuk keadaan. Cukup dengan motivasi dan berikan senyuman. Biarkan rasa gugup anak hilang dengan sendirinya sesuai berjalan dengan waktu. Kadang anak kalau dibawa nonton sama orang tua, bukan karena dia pikirkan bahwa tim menang apa kalah. Yang dia pikirkan adalah dia tidak bisa memberikan yang terbaik terhadap orang tuanya. Itu yang rasa ketakutan anak. Maka dari itu kalau kita mau nyuruh anak bertanding, bertandinglah nak. Bertanding sambil lepaskan senyuman ke dia. Ayo, kamu bisa nak. Kamu bisa bikin bangga ayah sama bunda hari ini. Itu kata-kata motivasi buat anak sehingga dia leluasa. Wah, orang tua saya datang tinggalin kerja hanya ingin nonton saya bermain. Saya harus berikan yang terbaik buat orang tua saya. Pasti itu akan dia buat. Nah, yang ketiga, biarkan melatih dengan leluasa. Ya, hindari menginstruksikan anak atau pemain dari luar lapangan atau pinggir lapangan. Ini yang jadi masalah juga, Bu. Ya, coaches, orang tua, yang jadi masalah ini. Terkadang orang tua sebelah sana, pelatih di sini. Ayo nak press. Padahal pelatih ini ngajarin anak kita ini passing. Bukan, coaching pointnya adalah passing. Press, sprint. Akhirnya si anak ini menjadi 2 pilihan. Saya dengar orang tua saya, apa saya dengar pelatih saya? Yang akhirnya dia tumbuh di dalam kebingungan yang membuat dia jelek bermain. Karena apa? Karena orang tua seolah-olah dia coach. Kalau dia coach edukator, dia harus hadir dan duduk bersama pelatih. Kalau dia mau kasih instruksi, tidak masalah. Di usia dini tidak melarang. Orang tua memberikan instruksi, asal instruksi yang satu mazhab, satu kepahaman, satu pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Jadi si orang tua kadang diajak Bang Sendra, suruh duduk sini, Bu, duduk sama saya sini. Daripada ibu teriak-teriak di sana, Senayan itu sangat luas. Kalau anak ibu di tim nasional nggak kelihatan, kecil banget ibu kelihatan di tribun, nggak bakal kedengaran. Secara logika tidak mungkin, betul. Maka biarkan si anak dengan pelatih. Jangan membuat kepelatihan sendiri di sebelah sana. Terkadang kita lupa bahwa kita orang tua. Up, sampai dia maju, up. Sampai dia ke bench pemain lawan. Lupa dia bahwa wah, saya orang tua, ikut dia, terikut irama main. Biarin aja. Guna apa saya berlatih di RMK? Saya bayar iuran, tapi saya tidak percaya dengan kepelatihan yang ada.
Coach Dirteknya mempunyai lesson B, AFC, tentu mereka sekolah. Bahkan coach-coach yang melatih juga di akademi, mereka punya lesson D, lesson C, ya, untuk membina pelatihan yang ada. Percayakan itu ke mereka, percayakan pada ahlinya. Kalau orang tua khususnya perempuan ahli kita masak, ya masak aja kita, sambil menunggu si pemain-pemain kita ini bisa tumbuh, ya. Itu 3 hal. Pulang di tarik garis besar dalam pembinaan usia dini sekolah sepak bola, bahwa peran pelatih, pemain dan orang tua saling terikat, ya, dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Pelatih membutuhkan pemain sebagai objek untuk dilatih. Pemain membutuhkan pelatih sebagai orang yang melatih, dan orang tua membutuhkan pelatih sebagai orang yang melatih anak mereka. Bahkan pemain pun membutuhkan orang tua sebagai pendamping, motivator, ya, bagi pemain. Dengan demikian latihan pun akan dan membuat anak-anak semakin mencintai sepak bola, ya. Jadi itu kesimpulan dari materi hari ini. 3 peran penting di usia dini adalah orang tua, pelatih, dan pemain. Kalau pemain saya udah kasih contoh, kalau pelatih saya sudah juga kasih contoh. Saya ingin satu orang tua yang terakhir. Satu orang tua bisa maju ke depan, mau cewek, perempuan, gak apa-apa. Ayo silakan para orang tua yang ingin maju. Kira-kira ada bola, coach? Silakan. Ada bola ya? Langsung saja, nggak usah main tunjuk-tunjukan, langsung saja ke depan. Ya. Satu orang tua, hanya contoh aja. Yuk. Ya. Orang tua, terima kasih. Saya ingin tanya, kira-kira kalau syuting itu lihat gawang apa lihat bola? Syuting bola, lihat gawang apa lihat bola? Jawabannya, kalau syuting, orang tua kan tahu syuting nak. Dia tahu lihat bola, lihat gawang ya. Kalau syuting lihat gawang katanya, gak ada bola ya. Betul. Gak ada bola ya coach ya. Oke, aja kita ya ini ya. Apa dipakai ini ya, seolah-olah bola. Lihat bun, kata orang tua kita, syuting itu lihat gawang, gak ada yang salah. Memang main bola tujuan ke gawang, betul. Tapi seandainya Anda syuting bola dan ini gawang syuting, coba syuting, bapak syuting, gak apa-apa, praktekkan nanti. Syuting, bapak syuting, iya, bapak. Oke. Itu yang membuktikan bahwa bola benda yang bergerak, sedangkan gawang benda yang tidak bergerak. Bagaimana saya mau syuting bola kalau lihat gawang? Ada botol aqua, lari bola itu, ya. Maka kita harus satu pikiran dulu kita ini. Bola, lihat gawang apa lihat bola? Bola. Lihat bola, karena bola benda yang bergerak. Kapan saja dia bisa bergerak. Karena di lapangan yang San Siro, tahu San Siro? Tanah sini rongsok. Stadionnya pasti banyak batu-batu, betul. Maka dia fokus di bola. Nah itu satu pengetahuan aja buat kita, bahwa jangan sampai kita memberitahu ke anak yang langsung yang salah persepsinya. Misal kita memberitahu, syuting nak, lihat gawang, syuting lihat gawang. Padahal gawang nggak ada malaikat pindah, tetap di situ dia. Sudah diatur sama PSSI di situ, maka di situ dia. Bola yang bergerak, maka bola yang kita harus perhatikan. Oke? Oke, terima kasih Pak.
Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bapak kita. Kunci hal sukses usia dini pembinaan ada 3: orang tua, siswa, dan pemain itu sendiri. Orang tua mempercayakan kepada pelatih menjalankan programnya, siswa mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih, sedangkan si orang tua mensupport program pelatih. Ada kekurangan, dia harus bertanya dengan pelatih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Coach Bima Nutunya sekali lagi. Materi yang cukup luar biasa pada pagi hari ini. Kita rehat sejenak sambil berpikir sama-sama. Kita ada sesi tanya jawab ya Coach ya. Boleh ya Coach ya? Tanya jawab boleh Coach ya? Mungkin saya akan lempar pertanyaan kepada para audiens, mau orang tua, baik anak-anak maupun para coach yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Coach Firman pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Saya perlu 2 orang dulu deh, dari coachnya dulu deh. Siapa? Ya, oke Coach Eko, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seluruh SSB. Kalau saya melakukan hal-hal kayak gini, ada orang tua yang merasa ketimpangan dari si anak, ya. Dari kepelatihan, kalau saya di akademi saya sikapi anak pertama melihat dari absensinya. Absensi si anak. Anak dia hadir terus, dia wajib di line up. Tapi ingat juga bahwa kalau dia di line up, anak belum bisa bermain layaknya pemain yang sudah jadi. Sudah jadi ini adalah anak baru bergabung, atau skill si anak ini dia masih jauh tertinggal dengan si anak-anak yang sudah ada. Yang kita sikapi adalah memperbaiki mindset si anak. Jangan sampai dia merasa terbebani di dalam lapangan. Itu juga jadi satu pilihan pelatih. Mungkin kenapa anak hanya bisa bermain 5 menit, anak bisa bermain 10 menit. Bahkan anak dengan kondisi tim yang sangat baik, lawannya sangat baik, anak ini tidak diturunkan. Mungkin ada sesuatu. Satu, mengingat jangan sampai anak ini dia cedera, karena dia masih pengetahuan sepak bolanya yang kurang. Kedua, jangan sampai si anak ini dia malah merasa dia masuk, dia dibully oleh teman-temannya karena kekurangannya dia di dalam tim. Itu terkadang yang jadi pilihan seorang pelatih. Kenapa si anak menit bermainnya dikurangi atau di pertandingan belum dia turunin? Karena ada beberapa hal melindungi si anak. Biasanya kami melakukan hal itu. Jadi kalaupun kita orang tua merasa bahwa oh anak saya kok tidak dimainkan di pertandingan ini, jangan dulu bapak langsung start motor pulang, anak ditinggal. Jangan, tetap lontarkan senyuman, tunggu pertandingan selesai, lihat situasi pertandingan sudah menang atau kalah, ya kan? Habis itu pelatih ada di mana, duduk ngopi bareng dan ngobrol. Bang, anak saya kekurangan apa ya? Apa ya anak saya tidak ditampilkan tadi? Atau menit bermainnya kurang? Alasannya saya butuh alasannya Bang, supaya saya bisa koreksi di rumah. Itu orang tua yang baik. Komunikasi antara pelatih dan pelatih juga. Jangan juga pelatih orang tua tanya, wah banyak nanya aja bapak ini. Jangan. Kalau dia nggak bisa memberitahu, tidak punya ilmu untuk memberitahu, maka dia harus diskusi dengan pelatih rekannya. Kamu bisa menjawab, tolong kamu jawab. Kalau nggak bisa, langsung ke dirtek. Tanya, coach, ini ada yang nanya orang tua begini. Nanti pasti dirtek akan ngomong. Dan saya alami banyak banget Pak. Saya bilang saya ingin lihat anak bapak berkembang nanti di tahun-tahun berikut, bukan sekarang.
Jadi kalau saya paksakan anak bapak, sama aja saya menjerumuskan anak bapak yang tidak sehat. Ada anak yang kelahiran 2005, tapi mohon maaf, nendang bolanya masih pakai kuku. Saya takut motivasi anak hilang karena teman-temannya sudah bagus, tiba-tiba begitu bola ke dia, anaknya hilang bola lagi, pasti kan teman-teman yang lain, lah hilang terus. Secara ininya dia terganggu. Ngomonglah dia ke bapaknya, Pak, saya udah nggak mau main bola. Berarti hilang motivasi anak bangsa yang kita hilang. Itu yang kita jaga seorang pelatih. Kami menjaganya seperti itu. Mudah-mudahan bisa keterima. Kalaupun belum bisa tanya dengan pelatih. Terima kasih. Coach Hendra. Terima kasih Coach Firman. Bagaimana Coach Eko? Jawaban dari Coach Firman luar biasa ya. Udah ngejawab ya. Mungkin satu lagi boleh Coach ya? Mungkin dari ibu-ibunya kali, dari para orang tua nih. Saya mau cari dulu. Coba tahu mungkin ada yang tanya. Tapi malu harus ini dulu betul. Tanya. Aduh. Yang di situ ada yang mau tanya? Ayo ibu-ibu jangan malu-malu. Mau nanya silakan. Oh iya. Siapa tahu mau nanya nomor HP-nya Coach Firman juga boleh. Ada di Instagramnya Bu. Mohon izin. Agak maju Om. Dia pakai Bluetooth. Kejauhan kayaknya. Halo. Mohon izin bertanya Coach, masalah pelatih. Belum terjadi kesalahan pelatih dan akhirnya mudah cedera yang Coach sampaikan tadi. Itu apakah masih bisa kita perbaiki ke depannya? Terus bagaimana caranya? Mohon istirahat ya Coach. Terima kasih. Gimana Pak? Diulang. Kesalahan pelatih dari awal. Cara melatih dari awal. Untuk menjaga si anak tersebut jangan satu start syndrome terlalu tinggi. Itu lebih kita mencegahnya. Yang kedua, limit bermainnya pasti lebih tinggi. Otomatis yang di bawah ini tidak nyampe. Bagaimana kita bisa memperbaikinya dan menghindari dia cedera? Kurangi waktu dia bermain. Tapi terangkan ke orang tua, kami bukan tidak senang anak bapak, kami bukan tidak senang dengan anak ibu. Tapi menurut kami, di catatan kami, satu event atau satu festival yang dijalani anak ibu hampir sudah 120 menit. Itu sudah mengganggu untuk si anak tersebut, yang akhirnya membuat anggota atau anatominya lebih dari orang dewasa, belum pada usianya. Bagaimana cara mencegahnya? Kita batasi waktu bermain dia, bukan pertandingan ya. Dia tetap ikut, tapi waktunya yang kita kurangi. Bukan karena anak ini kita tidak mau dia sukses, bukan. Karena kita menjaga justru malah untuk menuju sukses. Dengan hal-hal itu kita bisa diskusi dengan baik dengan orang tua, dan orang tua harus pahami itu. Kalau ingin mau cederai anak gampang, suruh bermain dia sampai bengkok, Sabang sampai Merauke, selesai anak itu. Dan kita nggak bakal lihat anak itu prestasi di bidang itu. Bahkan dia hanya sampai di usia berapa sudah cedera. Ya. Saya tidak menyalahkan pelatih saya terdahulu. Saya terdahulu. Pelatih saya terdahulu adalah orang hebat yang menunjukkan saya bahwa arti dari sepak bola. Tapi apa yang dia lakukan dulu karena ketidaktahuan dia membina saya, yang akhirnya saya umur 22 tahun sudah cedera ligamen. Saya udah 2 kali operasi dan cedera saya rata-rata di lutut. Alhamdulillah Allah masih sayang saya, masih tetap berkarir di sepak bola sampai 2018. Motivasi masih tinggi, otak masih lancar untuk mengikuti. Tapi apa? Kegangguan dengan anatomi. Anatomi lutut sudah tidak ingin membantu, tapi bangga saya bisa bermain di tim nasional dan
dan mengundurkan diri bukan karena dipecat. Karena saya mengundurkan diri karena sesuatu hal yang saya rasa saya sudah tidak bisa imbangi dengan anak-anak lain karena saya sudah 2 kali operasi. 2 kali operasi lutut saya, kalau bisa saya buka lutut saya, goyang, oleh lutut saya. Karena apa? Karena pelatihan yang bukan seharusnya saya dapatkan di masa saya sudah dapatkan dahulu. Yang kita jaga, jangan sampai pengalamannya saya bisa saya tidak beritahu kepada anak-anak. Enggak jadi masalah orang tua enggak terima, menurut saya di akademi saya tidak masalah. Saya menjaga anak ibu. Kalau anak ibu, anak bapak pun mau tetap, enggak jadi masalah. Yang akhirnya ada beberapa, kita sebut namanya Rido, yang akhirnya dia jika hamstring, padahal masih muda. Jika lutut masih umur 16 tahun. Kan ini disayangkan. Sayangkan. Itu yang terjadi di akademi kami saat ini. Terima kasih. Oke, oh ya, ada yang bertanya lagi Gus. Kayaknya banyak banget pertanyaan Gus, luar biasa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju aja Om. Saya lutut sedikit saya ikut masalah pembinaan. Kita ini kan sesuai apa aku sampaikan tadi, jadi ada orang tua, pelatih sama si anak. Di sini punya kepala masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Kadang kebetulan saya ada tergabung di beberapa program, kita menjalankan sesuai dengan regulasi grassroots itu di masyarakat tidak diterima karena usia 12 tahun ke bawah itu tidak ada latihan fisik ya. Anak itu istilahnya itu baru mengenal belajar berpakaian, tapi orang tua menitipkan itu sudah mau kalau bisa hari ini latihan, besok sudah anak piala juara 1. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatih kalau kita mengikuti regulasi Pilanesia atau lebih lagi dari grassroots sana pipa, itu kita macam dianggap pelatih goblok, ya kan? Apa anak kesini cuma main-main, beda sama SSB tetangga, usia 12 sudah jadi juara, latihan sudah di pinggir pantai, ini dan itu dan sebagainya. Nah, ini kan dosa sebenarnya, ya kan? Bahwa kita membunuh anak kita secara tidak sengaja. Hasilnya adalah timnas kita. Kita lihat nih, usia muda bisa juara dunia 15, 17, begitu naik ke atas mohon maaf jadi tapai, ya kan? Kenapa coach? Mungkin itu ibarat kuah kita ini diulang duluan, ya. Jadi mungkin saya di sini hanya sedikit saya supaya kita ini satu pemahaman, ya kan? Jadi orang tua, pelatih, sama si anak bahwa memang sesuai coach bilang tak ada yang instan, ya. Tidak ada yang instan. Mungkin saya minta penguatan dari coach. Bagaimana sih sikap orang tua, pelatih sama si anak sendiri, ya kan? Karena kita sama-sama sesuai coach bilang juga itu dijaga, ya. Tapi kita jalankan program yang sesuai, orang tua itu tak menerima. Saya berapa kali tes, berapa kali buka coach? Saya dulu kan tergabung di sekolah sosial Real Madrid, ya. Kita langsung dibimbing sama trainer dari Spanyol sana, bahwa memang kita harus mengikuti regulasi. Kejadiannya 3 kali kita buka di tahun yang secara beruntun, itu awalnya banyak. Begitu dia melihat pola yang kita jalankan hilang satu, dianggap main-main, ya kan? Pindah ke SSB sana. Kenapa pindah? Di sana latihan sebulan Pak, sudah ikut turnamen, latihan sebulan juara, latihan fisiknya hebat. Nah, terima kasih. Terima kasih coach. Memang benar sangat sulit untuk sepak bola ini adalah bekerja unit dan banyak otak-otak di situ juga. Termasuk kita bukan hanya mengajarkan bukan mengajarkan anak, termasuk kita mencerdaskan orang tua juga. Kalau di akademi saya, mudah-mudahan ini bisa sharing kita.
Di akademi saya, yang saya bentuk adalah aturan. Ada tata tertib. Di aturan tersebut terdiri dari apa peran orang tua, apa peran pelatih, apa peran pemain, dan lain-lain. Ya. Orang tua mengikuti seluruh program yang diinginkan oleh manajemen, mengikuti itu, ya, daripada pelatihan dan lain-lain. Pelatih membuat data program plan jangka panjang yang tadi saya sebutkan, sehingga dari barometer misal 2 bulan itu orang tua ingin tahu hasilnya dong. Hasil apa? Hasil yang utama yang dia dapatkan adalah apa? Satu, mereka paham secara teknik dulu. Karena sepak bola tanpa teknik nanti. Betul? Sepak bola tanpa teknik nanti. Setelah itu ada step by step dengan bagaimana kita ngajarin anak-anak tentang bermain secara unit. Mengenalkan dia, kalau teknik udah ada, jangan kita fokus di teknik terus, kita bicara unit. Ya. Bermain tanpa menghilangi sandi-sandinya. Usia dini adalah mengenali coaching skillnya bermainnya mereka. Habis itu kedepannya apa target kita? Target kita bukan juara, tapi menuju anak menjadi pesepak bola yang utama itu. Sehingga kalau ia mencapai juara di pertandingan festival lain, katakan ke orang tua itu hanya bonus. Katakan ke orang tua itu hanya bonus, karena target kita itu menjadikan pemain sepak bola yang lebih tinggi. Kalau plannya kita untuk buat satu program dan nanti di festival ini kita juara, itu yang jadi tuntutan orang tua. Tapi kalau tuntutan kita untuk jadi pesepak bola yang nanti akan bermain di tim nasional, dan dia nanti akan bermain di tim Liga Utama atau Super League. Jadi tujuannya ke sana. Jadi kalaupun kita juara, itu hanya bonus. Dan pasti hasil yang kita buat itu tidak akan membohongi. Tidak akan membohongi. Dan alhamdulillah saya hanya 6 tahun jalankan program ini. Orang tua ini aturannya silakan baca. Karena saya kalau ada yang baru datang, saya tanya bekas klub dari mana. Kalau dia bilang dari klub A, dia harus membawa surat pindah dulu. Dan kedua, dia ikut trial 3 kali free, tidak langsung mendaftar. Dia free dulu trial. Anak merasa nyaman, orang tua merasa nyaman, maka dia buat kesepakatan. Tanda tangan bahwa anak sudah jadi keluarganya FU15 FA. Setelah itu kita kasih tata tertib orang tua, dia baca di rumah. Jadi kalau dia keluar dari rule itu, maka orang tua itu dan anak itu yang kita keluarkan. Karena kita sudah sepakat dari awal. Jadi ada satu akademi harus membentuk tata tertib, aturan-aturan dasar, anggaran rumah tangga yang harus kita sama-sama jaga sebagai orang tua siswa. Saya yakin hal-hal yang nanti abang hadapi itu bisa dibuat. Dan terakhir, buatlah seperti ini, seminar ini. Saya masih sampai tahun 2022. Kalau sekiranya abang ingin undang saya, jangan pikirkan untuk bagaimana cara membayarnya saya. Saya bagian dari kalian sekarang. Silakan hubungi Borneo FC seperti yang dilakukan oleh RMK ini, sangat baik, luar biasa. Ingin mereka long term, karena anak-anak prestasi alhamdulillah sudah mereka capai, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah anak-anak bisa bermain di tim liga. Melalui apa? Sekarang ada hampir 13 pemain RMK dia bisa bergabung di Borneo Elite Pro Academy. Dan ini tidak menutup kemungkinan kepada SSB lain. Kalau memang ada yang potensi, monggo silakan. Kita bukan hanya coaching di sini, kita coaching di lapangan. Dan Borneo milik kalian semua. Borneo Development buat anak-anak daerah, bukan untuk orang-orang yang tidak mau dengan Borneo FC. Terima kasih.
Oke, terima kasih buat penjelasan Coach Firman. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup 3 ya, sudah selesai. Nah, ini mungkin ada satu lagi penjelasan dari Coach Firman Utina mengenai program pertukaran pelajar ya Coach ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit Coach, silakan. Oke, saya diskusi dengan Coach Hendra karena Coach Hendra ini pelatih kepala di U18 dan saya asisten pelatihnya. Di U18 setelah berbicara dengan Coach Hendra, saya tanya bagaimana akademinya. Akademinya berjalan seperti ini. Oke, kalau ibarat kata di seputaran Samarinda ini orang udah tahu siapa RMK lah, itu kata kasar. Jadi saya bilang di Coach Hendra, ingat, jangan terlalu nyaman di kota nyaman. Kamu harus menaikkan limit kalian. Dengan cara apa? Mencari kompetisi di luar. Misalnya per usia. Kita kan ada usia 16, 18 dan lain-lain. Wadah untuk diberikan panggung untuk anak-anak kita ini udah alhamdulillah. Apalagi ada Suratin nanti. Sudah banyak. Berbeda dengan zaman kami dulu masih bermain sepak bola. Sangat sulit untuk mencari. Dan anak-anak ini sudah banyak. Saya katakan ke Coach Hendra bahwa kenapa jangan ada di zona nyaman. Maka kalau ada anak-anak yang prestasi yang sekiranya bagus di usia itu, kita buat atlet untuk join pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar yang nantinya anak tambah berkembang secara sosialisasi dengan orang lain. Orang banyak, dia banyak kenalan dan lain-lain. Dia mendapatkan ilmu di luar sana. Sehingga dari ilmu itu dia bisa bawa ke teman-temannya bahwa oh di sini ini seperti ini, di sini ada pelajaran ini. Sehingga ini jadi influence positif buat si anak. Itu tujuan dari kami. Karena jangan hanya kita berada di kota yang nyaman ini, yang akhirnya kita tidak tahu orang yang di luar sana sudah melenggang lebih jauh lagi dan kita hanya berpikir di seputaran itu, maka akan terlambat kita. Saya demikian, setiap tahun akademi saya di setiap kategori saya kasih jatah 2 kali keluar daerah. Orang tua tidak bisa menentukan kemana daerah yang dia harus ikutkan. Saya lihat sepak bola, barometer sepak bola yang lagi baik, kayak sekarang kami akan berangkat ke Semarang, ya. Kelahiran 2009 sampai dengan 2014 karena kami lihat bahwa Semarang sepak bola yang progresifnya baik dan di sana ada sahabat saya M. Ridwan yang mempunyai Youth Development PSIS dan nanti di sana dia memberikan edukasi juga. Nah, ini yang kadang kita harus sampaikan. Maka dari itu dengan silaturahim kami ke sana, saya melibatkan RMK karena RMK sudah bagian dari kami F15 Foundation ya, yang sama-sama kita lagi anak-anak kami ini berada di Elite Pro Academy. Mudah-mudahan ini memotivasi untuk anak-anak di akademi-akademi lain sehingga bisa ada di dalam. Itu yang program yang kami buat dan saya minta izin ke Ibu dan Coach Hendra untuk membawa 3 anak hari Selasa berangkat sama saya ke Tangerang dan hari Rabu kami akan berangkat dengan bis ke Semarang. Kemudian kami bermain hari Kamis dan Jumat di sana. Ada 4 tim di sana. Setelah itu pulang ke Tangerang lagi dan anak kembali lagi ke kamar itu. Atau dia masih mau berlatih, kami siapkan tempat untuk dia berlatih. Itu aja. Terima kasih Coach. Mungkin bisa dipanggil Bu ya anaknya. Anaknya bisa dipanggil ke atas untuk bisa. Boleh. Ada. Jadi ya. Program pertukaran pelajar ya dari Firman Utina Academy dengan RMK Utama Academy dan SSB terbuka ya Coach ya, bisa. Ada 3 anak. Dimas ada anaknya. Dimas, Dev dengan Revan.
Mungkin silakan. Boleh maju ke depan. Ya. Jadi nanti ketiga anak ini akan mengikuti pelatihan belajar bola bareng dengan PSIS Semarang ya Coach ya. Suatu kesempatan yang luar biasa ya, bisa belajar bersama dengan teman-teman di luar Samarinda. Mudah-mudahan kali ke Samarinda bisa memberi contoh untuk teman-teman yang lain ya. Dimasnya mana? Mungkin berhalangan hadir kali Bu. Ya. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Coach Firman Utina. Jadi tidak menutup kemungkinan seluruh akademi maupun sekolah sepak bola yang ada di Samarinda ini bisa bertukar pemain untuk mengikuti program dari Firman Utina Academy Foundation ya, untuk berlatih di Jawa ataupun dimanapun ya, tergantung dari Coach Firman nanti programnya seperti apa. Dan untuk saat ini yang pertama kali ya di Samarinda kita mengirimkan ada 3 wakil dari Samarinda, yaitu Raivan dan Dep, mungkin satunya nggak datang, si Dimas, yang akan mengikuti program latihan dari Coach Firman Utina Foundation berlatih di Semarang. Mudah-mudahan setelah Ya. ini ada lagi dari SSP lain. Ya. Jadi mari kita berkompetisi. Jadi bukan hanya RMK aja ya. Betul. Ayo kita sama-sama Terbuka memajukan sepak untuk bola Samarinda. semuanya ya. Ya. Betul Bu ya. Pertama kalinya ke depan pasti akan ada anaknya. Ayo Dimas maju. Nah ini kipernya coach 2009. Nanti mungkin dari kategori usia lain mungkin ada coach. Siapa tahu ada. Ya. Ya ayo anak-anak tetap latihan. Ya ini yang sudah ada 3, ada Dimas, ada Dava dan Raivan, dan insya Allah akan berangkat dari Selasa nanti. Bisa jadi nanti bulan berikutnya dari anak-anak Bapak Ibu sekalian yang kan kerjasama dengan RMK Utama Academy, silakan dengan Bang Firman langsung ya. Dibuka maskernya nggak apa-apa deh. Masker. Oke, terima kasih. Ya, kembali. Semangat ya, berlatih. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, Coach Firman Utina yang telah hadir di tengah-tengah kita. Tadi kita buka dengan doa dan kita akan tutup dengan doa juga, dan saya memohon kepada Bapak Ketua Askot PSSI Samarinda, Bapak Joha Fazal untuk memimpin doa penutupan. Silakan Pak Joha. Oh masih ketik ya, agak sibuk. Oh iya, nanti setelah doa penutup baru kita sesi foto ya. Pak Joha minta tolong kita Nanti ada sesi penutup. foto ya, jadi jangan pulang dulu. Nah, nanti boleh foto di atas gantian, jangan rebutan. Oh. Baik, terima kasih. Dengan selesainya acara, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan pada hari ini betul-betul bisa
dipahami baik orang tua maupun pelatih, dan nantinya Samarinda menjadi salah satu daerah yang bisa menciptakan pemain-pemain nasional. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, buat para coach dan para anak-anak kita. Setelah ini kita akan tutup dan kita ada sesi dengan Coach Luman. Saya mau dari acara Education Players Coach Practice Coach Firman Utina pada kesempatan ini. Maaf segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, pelatih dan semuanya. Kalau mau foto boleh maju ke depan gantian. Boleh.